Apakah kamu tahu gedung yang paling tinggi di dunia? Dan apa kamu tahu cerita apa di baliknya? Banyak orang hanya melihat kemegahannya, tapi sedikit yang benar-benar tahu bagaimana ia berdiri. Inilah 7 gedung tertinggi di dunia. Nomor 1, Burj Khalifa di Dubai. Di tengah gurun yang dulu hanya berisi pasir dan panas, sebuah mimpi mulai tumbuh. Mimpi untuk menembus langit. Dibangun bukan hanya untuk jadi tinggi, tapi untuk jadi simbol kejayaan, ambisi, dan masa depan. Namanya Burj Khalifa, dengan tinggi 828 meter. Dia bukan sekadar gedung, tapi pernyataan bahwa tak ada yang mustahil. Bahkan ketika kamu berdiri di atas tanah yang gersang, ratusan insinyur dari seluruh dunia berkumpul. Lebih dari 12.000 pekerja bergantian siang dan malam. Proyek ini bukan cuma arsitektur, ini adalah orkestra teknologi, ketahanan, dan mimpi manusia. Strukturnya terinspirasi dari bunga gurun, tapi hasil akhirnya sebuah menara peradaban menjulang, memotong cakrawala, dan saat malam datang, Burj Khalifa berubah jadi pelita langit Dubai. Berjuta lampu, pertunjukan cahaya, dan jutaan mata yang menatap dari jauh terpesona. Burj Khalifa bukan sekadar gedung, ia adalah pesan dari manusia ke langit. Kami bisa lebih tinggi dari yang pernah kalian bayangkan. Nomor 2, Merdeka 118. Di sebuah sudut Kuala Lumpur, di atas tanah yang pernah menyaksikan lahirnya kemerdekaan, sebuah menara perlahan tumbuh. Tingginya menjulang ke langit, seolah ingin menyentuh bintang-bintang yang dulu hanya bisa dilihat dari bawah. Namanya Merdeka 118. Tinggi mencapai 678,9 meter. Bukan hanya gedung tertinggi di Malaysia, tapi yang tertinggi kedua di dunia. Namun di balik angka itu, ada makna yang jauh lebih dalam. Gedung ini berdiri tak jauh dari tempat di mana Malaysia memproklamasikan kemerdekaannya tahun ke-1957. Dan itulah sebabnya ia diberi nama Merdeka. Desainnya tajam dan berani, seperti tombak yang menghujam langit. Refleksi kaca di sisinya menangkap awan dan membiarkannya menari di permukaan bangunan. Di dalamnya ada ruang untuk semua, perkantoran, hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, bahkan galeri seni. Karena Merdeka 118 bukan hanya monumen arsitektur, ia adalah ruang untuk masa depan. Dan saat malam tiba, ia menyala seperti mercusuar di tengah kota, mengingatkan semua orang bahwa dari sejarah yang agung, lahirlah harapan yang menjulang. Nomor 3, di jantung kota Shanghai. Di tengah hiruk-pikuk modernitas dan warisan sejarah, berdiri sebuah menara yang meliuk ke langit. Anggun, tenang, tapi penuh kekuatan. Namanya adalah Shanghai Tower. Tinggi mencapai 632 meter. Sebuah simbol dari bagaimana masa depan bisa dibentuk tanpa meninggalkan akar budaya. Berbeda dari pencakar langit lainnya, Shanghai Tower tidak berdiri tegak lurus. Ia berputar perlahan, spiralnya mengarah ke atas, seperti pusaran angin yang membawa harapan. Desain itu bukan sekadar estetika, ia dibuat begitu untuk menahan badai, mengurangi tekanan angin, dan mencerminkan filosofi harmoni ala timur. Di dalamnya tersembunyi keajaiban. Lift tercepat di dunia, ruang kerja futuristik, taman-taman vertikal, dan observatorium yang mengintip cakrawala Shanghai dari atas awan. Tapi mungkin yang paling istimewa adalah bagaimana gedung ini menyatukan yang lama dan yang baru. Di bawahnya, jalan-jalan tua dan rumah-rumah klasik. Di atasnya, langit kota yang terus tumbuh. Shanghai Tower bukan hanya menara kaca dan baja. Ia adalah tarian arsitektur yang membisikkan pesan masa depan tak harus melupakan masa lalu. Oke, nomor 4, Burj Al Bait Clock Tower, tepat di jantung kota suci Mekah. Di tempat jutaan doa dipanjatkan setiap tahun, berdiri sebuah menara yang tak hanya tinggi, tapi juga penuh makna. Namanya Burj Al Bait Clock Tower. Tingginya mencapai 601 meter, dan jam raksasanya terlihat dari lebih dari 25 km jauhnya. Namun,
Ini bukan hanya tentang ukuran, ini tentang pelayanan kepada para jemaah yang datang dari seluruh penjuru dunia. Untuk menjalankan rukun Islam kelima, menara ini berdiri berdampingan dengan Masjidil Haram, bagaikan penjaga yang diam, mengawasi Ka'bah dengan tenang dan penuh hormat. Di dalamnya ada hotel mewah, pusat perbelanjaan, museum Islam, bahkan ruang observatorium bulan yang membantu menentukan waktu ibadah. Jam di puncaknya berdetak pelan, menjadi pengingat waktu, tapi juga pengingat akan kebesaran Allah. Dan saat malam turun, menara ini menyala dengan cahaya hijau lembut, menerangi langit Mekah, seolah berkata, "Selamat datang para tamu Allah. Waktumu di sini adalah waktu yang suci." Al-Burj Al-Bait bukan sekadar gedung pencakar langit, ia adalah pelayan diam yang berdiri untuk keimanan. Nomor 5. Namanya Ping An Finance Center di kota Shenzhen, yang dulu hanyalah desa nelayan kecil dan kini jadi salah satu pusat teknologi terbesar di dunia. Berdiri sebuah menara yang mencerminkan perubahan luar biasa itu. Namanya Ping An Finance Center. Tingginya mencapai 599 meter, menjulang tajam seperti pensil perak yang sedang menulis masa depan. Tapi ini bukan hanya soal tinggi. Gedung ini berdiri di pusat pergerakan uang, ide, dan inovasi. Disinilah kecepatan dan presisi menjadi hukum yang tak tertulis. Dirancang dengan akurasi luar biasa. Struktur gedung ini mampu menahan angin topan, gempa bumi, dan waktu. Setiap sisinya dilapisi kaca logam yang merefleksikan langit, seolah bangunan ini menyatu dengan udara dan cahaya. Di dalamnya, perkantoran elit, pusat konferensi global, dan lift berkecepatan tinggi yang bisa membawamu dari lantai dasar ke puncak dalam hitungan detik. Tapi lebih dari sekadar fasilitas, Ping An Finance Center adalah lambang kepercayaan. Kepercayaan bahwa Shenzhen dan Tiongkok bukan lagi sekadar ikut dalam perlombaan dunia. Mereka memimpin karena di dunia yang terus berubah, mereka yang berani bermimpi tinggi adalah mereka yang akhirnya dilihat dari atas. Oke, lanjut nomor 6. Di antara pegunungan dan sungai Han yang tenang, di sebuah kota yang memadukan tradisi dan teknologi, berdiri sebuah menara yang menjulang anggun ke langit Seoul. Namanya Lotte World Tower. Tingginya mencapai 555 meter, tapi bukan hanya tinggi yang membuatnya istimewa, melainkan caranya berdiri. Dengan elegansi, bukan arogansi. Desainnya ramping, terinspirasi dari kuas kaligrafi Korea dan keramik tradisional yang halus. Tak ada sudut tajam, semuanya melengkung lembut, seolah ingin berkata, ketinggian bisa dicapai tanpa harus meninggikan diri. Di dalamnya ada bioskop, mall, hotel bintang 7, hingga observatorium di puncak kaca tertinggi di dunia. Dari sana, Seoul terlihat seperti lukisan, lampu-lampunya bagaikan bintang di bumi. Tapi Lotte World Tower tak hanya bicara soal bisnis dan wisata. Ia adalah lambang semangat Korea Selatan, yang tenang namun tak pernah berhenti naik. Karena di balik kesederhanaannya, ada tekad yang kuat, dan dari puncaknya, ia mengajarkan bahwa kemegahan tidak selalu harus berteriak. Oke, yang terakhir atau ketujuh, di ujung selatan Manhattan, di tanah yang pernah menjadi saksi luka mendalam dunia, sebuah menara berdiri tegap, tenang, dan penuh makna. Namanya One World Trade Center. Tingginya mencapai 541 meter, atau persis 1776 kaki. Sebuah angka simbolik dari tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi gedung ini bukan tentang tinggi. Ia tentang bangkit, tentang rasa kehilangan yang berubah jadi kekuatan. Dibangun di atas puing-puing tragedi 9/11. Gedung ini bukan sekadar arsitektur, tapi pernyataan bahwa harapan bisa tumbuh di atas duka. Strukturnya kokoh, reflektif, bentuknya seperti prisma, memantulkan langit New York. Seolah berkata, kami tidak hancur, kami pulih, kami tumbuh. Di dalamnya, ribuan orang kembali bekerja, berkarya, bermimpi. Di puncaknya, observatorium menyuguhkan pandangan luas ke kota yang tak pernah tidur dan tak pernah menyerah. One World Trade Center bukan hanya gedung, ia adalah peringatan dan juga pelindung. Ia adalah luka yang dijahit dengan cahaya, karena terkadang tempat yang paling dalam sakitnya adalah tempat lahirnya kekuatan yang paling murni. Oke,
Sekian untuk kali ini. Terima kasih yang sudah like, subscribe, dan share-nya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bye-bye.